Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Namun saya hanya akan membaca ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu merasa sangat lelah? Bukan hanya fisik yang lelah, tetapi hati yang kosong, pikiran yang penuh beban, dan iman yang mulai goyah. Kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, kita tetap melayani, tetapi di dalam hati kita berkata, "Tuhan, aku sangat lelah." Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pengalaman atau sedang mengalami pengalaman yang seperti itu. Nah, oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengajak kita belajar dari kehidupan Nabi Elia, seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ia juga pernah jatuh dalam kelelahan yang sangat dalam. Mari kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 18, pasal sebelumnya. Di situ dikatakan Elia baru saja meraih kemenangan di Gunung Karmel dalam pertandingan iman melawan 450 Nabi Baal. Dan dalam pertandingan iman itu, api Tuhan turun dari langit. Kuasa Allah dinyatakan. Nabi-nabi Baal dikalahkan. Dan bangsa Israel kemudian bertobat. Dan itu berarti bahwa Elia berhasil menyatakan kuasa Allah dan meraih kemenangan, serta membunuh 450 Nabi Baal yang ada pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi setelah kemenangan itu? Datang ancaman dari Isabel. Apa reaksi Elia ketika dia mendapatkan ancaman itu? Pasal 19 dibuka dengan suasana yang sangat jauh berbeda dan bertolak belakang. Karena di dalam pasal 19 yang dimulai dari ayat 1 dikatakan Elia lari, Elia takut, Elia menyendiri, Elia bersembunyi di Gunung Horeb. Bayangkan Elia yang semula gagah perkasa,
yang telah mengalahkan 450 Nabi Baal pada saat itu. Tetapi yang terjadi kemudian bertolak 180 derajat. Bahkan dalam ayat 4 pasal 19 Elia berkata, "Cukuplah ya Tuhan, ambil nyawaku." Nah Bapak Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suara Elia ini adalah jeritan hati orang yang sudah sangat lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara emosional dan secara rohani. Bukan karena kurang iman, tetapi orang yang terlalu lama memikul beban, terlalu berat beban tanggung jawab yang harus ia pikul. Dan itu yang membuat Elia yang gagah perkasa kemudian berubah menjadi orang yang lari dan bersembunyi. Nah, oleh karena itu, dalam situasi itu Tuhan lalu bertanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Saudara-saudara, ini bukan teguran yang keras, tetapi suara Tuhan ini adalah undangan agar Elia jujur dengan apa yang sedang ia alami. Dan Elia kemudian menjawab, "Aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, tetapi hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Mendengar jawaban Elia itu, Tuhan kemudian berkata, "Elia keluar." Dan ketika Elia keluar, dikatakan datang angin besar, datang gempa, datang api, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Lalu datang suara yang lembut, dan disitulah Tuhan hadir. Dan itu berarti, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Elia sebenarnya tidak sendirian. Tetapi besar dan berat beban pekerjaan yang membuat Elia kemudian kehilangan fokus. Dan dia tidak menyadari akan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang Tuhan tunjukkan dari hal-hal yang besar, bahkan juga melalui hal-hal yang kecil yang mungkin tidak disadari oleh Elia. Nah, oleh sebab itu Tuhan kemudian mengembalikan fokus dan semangat Elia melalui kehadirannya dan sekaligus melalui penugasan yang baru yang ia berikan pada Elia saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sering seperti Elia. Kita menutup diri, kita diam, kita kehilangan semangat. Kita menjalani iman hanya sebagai rutinitas. Terlihat kuat di luar, tetapi sesungguhnya rapuh di dalam. Kita menunggu Tuhan bekerja lewat cara-cara yang besar dan luar biasa. Padahal Tuhan sedang berbicara lewat hal-hal yang sederhana yang kadang-kadang tidak kita sadari. Nah, oleh karena itu, belajar dari Elia. Saat tubuh dan jiwa ragamu sangat lelah, maka ambillah waktu istirahat. Ambillah cuti, ambil jeda. Untuk apa? Untuk mengembalikan fokus kita kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk kita. Artinya ambil waktu istirahat untuk pemulihan. Bukan tanda ketidaksetiaan, melainkan tanda hikmat untuk hidup dalam keseimbangan. Kelelahan itu juga bukan tanda gagal, tetapi itu tanda untuk datang lagi kepada Tuhan, untuk memulihkan diri,
untuk mengembalikan fokus kepada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Saat kami lelah, kuatkan kami. Saat kami lemah, pulihkanlah kami. Ajarlah kami mendengar suara-Mu di tengah kesibukan dan pergumulan hidup kami. Perbaharui iman kami dan pakailah kami kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Dan pada saat ini kami ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pertambahan usia, dan juga ulang tahun pernikahan. Untuk anak-anak kami, Araselin Mikaela yang berulang tahun yang ke-3 tahun. Untuk Bapak Yusman, ulang tahun yang ke-63 tahun. Untuk Bapak Rium Pi Karut yang berulang tahun ke-69 tahun. Untuk saudara kami Iena Ejah Adisya yang berulang tahun yang ke-15. Untuk Yansen Eja Dekonata yang berulang tahun yang ke-15. Adroid Kalpin Pujianto, ulang tahun yang ke-19. Hewu Restomi, ulang tahun yang ke-49. Marvel Manuela yang berulang tahun yang ke-18 tahun. Dan juga Bapak Ibu Niko di Inso BBA dan Yusansi Idea Sandam, ulang tahun pernikahan yang ke-42 tahun. Kami memohon kasih dan kemurahan Tuhan dalam pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kesehatan, kekuatan, umur panjang, hikmat dan iman yang tumbuh Engkau limpahkan di dalam kehidupan mereka. Kiranya kasih, kesetiaan dikuatkan di dalam Engkau yang menjadikan setiap keluarga menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa kasih dan penyertaan Tuhan. Berikan kepada kami tubuh yang sehat, berikan keselamatan dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Hidup dan kehidupan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun Anda berada. Firman Tuhan yang akan